membentuk diri sebagai pribadi yang beriman tulus. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, pada hari ini kita memasuki hari Minggu Prapaskah keempat. Minggu ini sering disebut dengan Minggu Lettere atau Minggu Sukacita. Alasan sukacita ini karena kita telah berjuang menjalani separuh dari masa Prapaskah dan kita dihantar semakin dekat dengan Paskah Kristus. Dengan sukacita rohani, kita semua diajak untuk senantiasa berjuang selama masa Prapaskah ini agar kita semakin dimampukan untuk merasakan sukacita abadi berkat sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus yang akan kita rayakan pada hari raya Paskah nanti. Perumpamaan yang diperdengarkan oleh Yesus kali ini tentu tidak asing lagi bagi kita. Dikutip dari Injil Lukas bab 15 ayat 1-3 dilanjut dengan ayat 11-32. Perumpamaan yang cukup terkenal yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Perlu kita tinjau ulang, apakah makna perumpamaan ini sudah kita mengerti dengan baik? Tidak salah kita mengambil pelajaran dari pribadi anak bungsu, terutama sikap bertobat yang ditunjukkannya, karena memang harus demikian. Namun salah jika kita hanya fokus pada sikap anak bungsu dengan segala yang diperbuatnya itu. Kita perlu menyadari bahwa perumpamaan ini diangkat oleh Yesus karena sikap ahli-ahli Taurat beserta orang-orang Farisi ketika Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa dan para pemungut cukai yang hadir mendengarkan pewartaannya hingga bersama-sama makan dengan Yesus. Mereka tidak bisa menerima bahwa Yesus yang dianggap nabi menajiskan diri dengan pergaulan bersama orang-orang berdosa itu. Secara tidak langsung, mereka telah memberi batasan pergerakan kepada Yesus dan menganggap bahwa hanya merekalah yang layak berelasi dengan Yesus. Saudara dan saudari yang terkasih, sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat digambarkan oleh Yesus dalam cerita penutup, yakni seperti respon yang ditunjukkan oleh anak sulung ketika mengetahui kepulangan adiknya yang disambut oleh ayahnya dengan penuh belas kasih. Dengan demikian, sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat digambarkan oleh anak sulung. Sikap dan keberdosaan orang-orang berdosa dan pemungut cukai di sekitar Yesus digambarkan oleh anak bungsu. Sikap sang ayah menggambarkan sosok Bapa yang Maha Rahim dan Maha Kasih. Baik anak sulung dan anak bungsu memang memiliki pengenalan yang salah tentang ayah mereka. Anak bungsu menganggap bahwa ayahnya tidak mengakui dirinya sebagai anak lagi, sehingga kalaupun ia harus menjadi orang upahan, ia akan menerima dengan rela hati. Padahal sebaliknya, sang ayah justru berlari menyambut kepulangannya, memeluk dan mencium sebagai tanda pengampunan. Mengenakan sepatu, jubah dan cincin, serta mengadakan pesta meriah. Semua ini memiliki makna yang sangat mendalam dan menggambarkan kedalaman kasih sang ayah. Dalam tradisi Yahudi, adalah tindakan merendahkan martabat diri jika seorang ayah berlari menyambut kedatangan anaknya, terlebih ketika sang anak dianggap sudah durhaka kepada orang tua. Namun, inisiatif sang ayah ini merupakan tindakannya untuk melindungi anaknya dari amarah, hinaan, dan penolakan masyarakat. Dengan memakaikan sepatu, jubah, dan cincin kepada anaknya, sang ayah pun hendak menyatakan penerimaan kembali anaknya sebagai pribadi yang terhormat, memulihkan wibawa dan kemerdekaannya.
Kepada anak sulungnya diingatkan juga bahwa ia memiliki hak yang sama dengan ayahnya. Sang ayah tidak menyalahkan, tidak mencela, dan tidak meragukan pengabdian anak sulungnya. Namun ia lebih menekankan relasi kebersamaan mereka yang tidak terputus sebagai penghuni rumah dan pemilik harta. Ajakan untuk bertobat sesungguhnya disampaikan oleh sang ayah kepada anak sulungnya. Anak sulung yang dengan sikap baiknya selalu berada bersama ayahnya pada akhirnya menemukan keaslian dirinya. Semua ini terjadi dan telah diuji oleh permasalahan keluarga yang dihadapi, yakni soal kepulangan si bungsu. Nyata bahwa sikap saleh yang ditunjukkan si sulung tidak serta-merta berasal dari ketulusan hatinya. Di dalam hatinya ia memendam sikap benci, dendam, dan perasaan kurang baik lainnya. Sikap ini tertuju kepada adiknya, juga kepada ayahnya. Sikap ini nyata dengan keluhan dan tuntutannya bahwa kepadanya belum pernah dihadiahkan pesta, walau sudah mengabdi diri dengan setia. Ketika mendengar dan mengetahui kepulangan adiknya, ia marah. Rumah yang selama ini dihuninya menjadi asing. Ia tidak mau masuk ke rumah sehingga terputuslah relasinya dengan rumah itu dan segala isinya. Ketika ayahnya datang untuk membujuknya, ia memandang dirinya sebagai pekerja upahan yang diperlakukan tidak adil. Saudara dan saudari yang terkasih, kita sebagai orang beriman sering merasa diri lebih benar dan lebih layak sebagai abdi Allah, dan segala perasaan lainnya yang membuat kita merasa sudah menjadi anak Allah yang baik. Perasaan semacam ini perlu disadari keasliannya dengan melihat ke dalam hati. Adalah suatu kerapuhan iman ketika kita merasa diri sebagai yang layak di hadapan Allah. Namun di tengah permasalahan hidup, kita hadir sebagai pribadi yang cepat marah, dendam, dan egois. Bahkan dengan keyakinan diri yang buta ini, kita menilai orang lain sebagai yang lebih rendah, orang berdosa, dan tidak layak untuk dikasihani. Sikap ini jelas bertentangan dengan keyakinan iman kita dan jauh dari yang telah diteladankan dan diajarkan oleh Yesus. Jika ditelusuri lebih jauh, sikap merasa lebih benar dan lebih layak sebenarnya merupakan gambaran krisisnya sukacita dalam hidup. Hal ini terjadi karena pandangan yang hanya melihat keburukan-keburukan di luar diri. Merasa diri benar menampakkan kekosongan cinta dalam hati, walau dalam pandangan lahiriah tampak baik dan tulus. Kebaikan dan pelayanan yang ditunjukkan menjadi semu karena mengharapkan suatu hal sebagai imbalan atau keuntungan dari usahanya itu. Realita kehidupan ini tidak jarang kita jumpai dalam hidup kita, baik kehidupan menggereja atau kehidupan sehari-hari lainnya. Anak sulung diajak oleh sang ayah untuk turut ke dalam sukacita perayaan pesta. Hal ini sangat wajar mengingat bahwa yang kembali dari jalan yang sesat adalah adiknya sendiri. Maka penolakan akan sukacita yang ditawarkan oleh ayah adalah bentuk penolakannya terhadap ayahnya. Rasa kesal, kecewa, sedih, dan merasa diperlakukan tidak adil adalah sejumlah perasaan manusiawi yang wajar kita rasakan sebagai manusia. Tentu hal ini tidak bisa dihilangkan begitu saja, namun kepada kita disadarkan dan diajarkan agar semua itu tidak menghambat diri kita untuk masuk ke dalam sukacita yang disediakan oleh Allah. Inilah wujud perjuangan diri kita sebagai pribadi yang beriman sejati.
Saudara dan saudari yang terkasih, kepada kita dipesankan agar kita bersama-sama melihat diri masing-masing sebagai mana dan sejauh mana kualitas iman kita kepada Allah. Sikap dan tindakan baik yang kita lakukan hendaknya berlandaskan motivasi yang sehat dan tulus untuk melayani, membantu, dan mengabdi. Di luar itu, semua kebaikan menjadi suatu kepura-puraan yang berujung pada hasrat untuk mendapat imbalan, sikap egois, dan kebiasaan buruk lainnya. Dalam masa pertobatan ini, hendaknya kita terus-menerus menyadari kelemahan dan kekurangan diri, seraya dengan rendah hati memohonkan rahmat kebaikan Tuhan, agar kita dikuatkan dan dituntun dalam menjalani kehidupan. Di dalam sikap sadar akan keberdosaan, kehendak untuk memperbaiki diri, dan memasrahkan diri kepada tuntunan Allah, kita akan berjalan di jalan kebaikan dan kebenaran yang membawa kita pada hidup yang penuh sukacita. Hanya ketika kita mampu berjuang dengan motivasi yang sehat, berangkat dari kejujuran hati untuk melayani, bekerja, serta mencintai tanpa pamrih, maka kita akan menjadi nyata sebagai pribadi yang beriman. Inilah bukti yang nyata sebagai usaha pertobatan kita, sebagaimana kepulangan anak bungsu yang menjadi bukti nyata pertobatannya lebih dari kata-kata penyesalan yang ia ungkapkan. Mari para saudara dan saudari yang terkasih, sebagai umat beriman Katolik, kita bersama-sama membentuk diri agar iman kita kepada Allah semakin tulus dan murni, yang nyata melalui ketulusan kita memberi pelayanan, baik di tengah keluarga antara orang tua dan anak, di dalam pekerjaan harian kita, dan juga dalam berbagai aspek hidup kita yang lain. Semua perjuangan ini semoga membawa kita semakin menghayati Paskah Kristus yang semakin mendekat, dan kita semakin bersukacita di dalamnya. Amin.